Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Dan pada video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian salah satu project motor gue yang udah selesai. Nah, project motor itu adalah motor yang di depan kalian ini. Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah Suzuki Hayate 125, salah satu matic line up Suzuki yang udah lumayan tua ya. Kebetulan motor gue ini tahun 2012, jadi udah 10 tahun per tahun ini. Dan motor ini baru saja menyelesaikan project V1. Nah, namanya Leona, kalau tadi gue belum mention. Nah, untuk konsep dari V1 ini adalah konsep modifikasi motor matic dengan budget pelajar. Nah, kira-kira apa aja yang udah diubah dari motor ini dan kira-kira budgetnya berapa aja, kita simak langsung ke videonya. Nah, kita berangkat dari yang atas dulu ya, dari yang gampang. Hal pertama yang paling menonjol adalah ini di bagian batok. Gua melakukan lapis karbon untuk bagian batok dari Suzuki Hayate gua, dimana ada dua part sebenarnya yang gua karbonin, untuk batok atas sama spakbor bawah. Nah, kedua-duanya gua melakukan pelapisan karbon di Garage 62. Nah, selain pelapisan karbon, hal yang spesial dari batok ini adalah kalau kalian lihat nih, ini ada stiker Garage 62 dan stikernya ini ada di dalam lapisan pernis dari karbonnya sendiri. Makanya stikernya aman ya, gak bisa dikopet dan terlihat manis jadinya. Kayak terlihat ada shiny looknya gitu lah di jalan, jadi kelihatan eye catchy. Dan untuk budget dari pelapisan karbon dari batok atas sama spakbor depan itu sekitar 1.050.000. Kita berpindah ke bagian selanjutnya. Nah, kita berpindah ke bagian handguard. Di sini gue menggunakan handguard karbon. Ini kalau kalian kelihatan, ini handguardnya by Mr. Motoshop Carbon. Dan ini karbon asli ya guys, bukan karbon lapis atau karbon WTP. Dan ini untuk budget pemasangan handguard karbon ini di sekitar 230.000 kiri kanan. Kita berpindah ke bagian berikutnya. Nah, untuk bagian kaca spion, karena ini berhubungan dengan keamanan di jalan, kenyamanan kita untuk melihat ke belakang, dan untuk mengantisipasi apapun yang ada di belakang kita, even untuk kita mau belok gitu kan, dengan view yang lebih luas kita bisa mendapatkan perasaan yang aman, lebih aman lah dibandingin dengan spion standar. Di sini gue menyempatkan, kalau kalian bisa lihat di sini ada spion extension ya. Ini bentuknya warnanya bulat, kacanya cembung, dan ini membuat kita dapat melihat view yang lebih besar, lebih luas dibandingkan spion standar. Dan harga untuk spion tambahan kecil ini itu murah, sekitar 50.000, dan kalian bisa mendapatkannya di store-store terdekat kayak misalkan di Mr. DIY, di S Hardware, ataupun di online shop. Kita beralih ke modifan next berikutnya, ke bagian yang menurut gue ini salah satu yang merupakan modifan yang krusial ya. Nah, berikutnya adalah salah satu tambahan atau modifan yang menurut gue krusial banget, yang perlu disematkan di motor kalian yang kalian suka pakai jalan jauh, yaitu lampu tembak. Lampu tembak yang gue pakai ini adalah lampu tembak dengan merek Duralmoto. Kalau nggak salah ini adalah Duralmoto M1. Ini pemasangannya berikut dengan bracket-bracketnya, berikut juga dengan saklar yang ada di atas, nanti gue tunjukin. Itu sekitar 975.000. Dan lampunya ini ada dua mode, jadi ada mode lampu putih dan mode lampu kuning. Dan itu kalian terserah kalian sih, mau lampu putihnya di atas atau lampu kuningnya di bawah. Nah, kalau gue ini, kalau nggak salah inget ya, lampu kuning gue itu di bawah, lampu putihnya di atas. Gue coba peragain ya, meskipun gue agak ragu nih, kalau lagi terang kayak gini kelihatan atau enggak. Nah, demikian peraga lampunya. Nah, ini kalian bisa lihat juga nih, ini spakbor karbon yang gue bilang tadi, ini karbon ori ya guys, karbon asli. Dan kita udah kelar ngebahas yang di bagian depan. Kita beralih ke bagian tengah dikit yuk. Nah, sekarang kita beralih ke bagian tengah. Ini yang paling notice dulu ya. Di sini di bagian jok ini gue udah melakukan penggantian kulit jok dengan kulit jok dari throttle up. Nah, kebetulan untuk kulit jok ini, karena joknya dari owner sebelumnya udah menggunakan latex, makanya ukurannya membesar menjadi ukuran large.
Oleh karena itu untuk harganya pun jadi menyesuaikan dengan harga dari sarung jok turtle up yang large, 100 ribuan. Nah, di sini gue juga menambahkan list stiker karbon untuk bagian bodi belakang. Nah, kalau yang ini stiker ya, ini untuk yang list stiker karbon hitam di sini, dan di bagian bodi bawah samping ini semua adalah stiker atau Scotlet bisa dibilang. Nah, kalau untuk Scotlet karbonnya sendiri ini ada di kisaran harga sekitar 400 ribu. Ini udah kiri kanan. Ya sebenarnya sini gue iseng sih untuk mempermanis tampilan aja lah ya. Nah, selain itu untuk bodi tengah udah, kita beralih ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang atau bagian terakhir di sini gue menambahkan salah satu lagi modifan yang penting bagi gue, yaitu top box atau box motor. Karena menurut gue untuk jalan jauh enakan itu pakai box, karena ya menurut gue kurang aja sih kalau misalkan memakai penyimpanan dari bagasi motor doang tuh kerasa kurang kalau mau bawa barang pas touring, dan lebih enak bawa box motor. Nah, di sini gue memakai bracket dari HRWR, dimana untuk bracketnya sendiri harga 500 ribuan. Ini gue pasang di Baichi Motoshop, nanti link Instagramnya akan gue tulis di bawah di kolom Instagram. Kemudian untuk boxnya sendiri, ini gue menggunakan Shed 29, Shed SH29, dimana besarnya itu 29 liter. Ini gue menyesuaikan dengan lebar motornya ya, karena motor gue kecil jadi pakai boxnya yang kecil aja. Nah, untuk harga dari box ini sendiri di harga kisaran 550 ribu. Nggak terlalu mahal lah ya untuk box motor. Apalagi ini bentuknya juga gue suka banget, ramping, menyesuaikan dengan besar motornya, dan terlihat sporty. Oke, kita lanjut ke bagian di tengah nanti ya. Ya, demikian showcase dari project V1 Leona si Hayate 1 dalam kesayangan gue ini. Kalau kalian ada yang bertanya kenapa gue nggak pakai side bracket ditambahin side bags atau side box, karena kalau tambahin itu nanti nggak jadi budget pelajar. Kecuali sih ada endorsean yang mau masuk ya, gue sih dengan lapang dada akan menerima gitu kan, ikhlas gitu kan. Nah, untuk modifikasi ini secara total kira-kira biaya yang dihabiskan adalah sekitar 3.855.000. Nah, kalau kalian yang bertanya lagi itu pelajar dari mananya, bisa aja, siapa tahu pelajarnya pelajar Avatar kan Sultan, who knows, nggak salah kan gue. Nah, oke, kira-kira demikian video gue kali ini. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk selalu subscribe channel gue sehingga kalian dapat terus mendapatkan info-info dan video-video terbaru di channel gue. Demikian rampung project V1, mungkin project V2 nanti akan melakukan update-update lain, misalkan update pengereman dan disc atau yang lainnya. Dan terus nantikan video-video gue yang terbaru ya. Dan seperti biasa jaga kesehatan kalian selama pandemi, dan dadah, see you on my next video. Bye-bye!